Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Edisi Rabu 6 Agustus 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi. Kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Satreskrim Polres Cirebon Kota berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Girinata, Kota Cirebon. Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur berhasil mengungkap praktik ilegal pemindahan isi LPG subsidi ilegal dari tabung 3 kg ke 12 kg di Malang dan mengamankan tersangka. Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah menggelar kegiatan Polri Belajar berupa pelatihan pemeliharaan kemampuan fungsi kehumasan. Di informasi pertama pemirsa, baru 10 hari menjabat sebagai Kapolres Morowali, AKBP Zulkarnain langsung tunjukkan komitmen dalam pemberantasan narkoba. Sebanyak 5 pelaku berhasil ditangkap dengan barang bukti sabu seberat lebih dari 1 kg. Kapolres Morowali AKBP Zulkarnain menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan narkoba sejak awal masa jabatannya. Dalam konferensi pers yang digelar Selasa pagi, ia memaparkan hasil pengungkapan kasus peredaran narkoba dengan total barang bukti lebih dari 1 kg sabu. Sebanyak 5 tersangka berhasil ditangkap di sejumlah lokasi berbeda, yakni di Kecamatan Bahodopi dalam 4 kasus yang berbeda. Tersangka dengan barang bukti terbesar berinisial AR, dari tangannya polisi menyita total sabu seberat 1,12 kg. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi warga pada 3 Agustus 2025. Polisi melacak mobil Daihatsu Xenia yang diduga membawa narkoba menuju Bahodopi. Di desa Bahomohoni, petugas menghentikan mobil yang diduga membawa narkoba. Setelah digeledah, polisi menemukan 2 saset sabu. Salah satunya berukuran besar seberat 1,12 kg bersama 1 unit telepon genggam. Tersangka mengaku diupah 15 juta rupiah untuk membawa barang tersebut, dibawa dari Palu menuju Bahodopi. Karena perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 tentang narkotika dan terjerat hukuman penjara seumur hidup. Dari Humas Polres Morowali melaporkan untuk Polri TV. Di informasi lainnya, pemirsa, Satreskrim Polres Cirebon Kota berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Girinata, Kota Cirebon. Dalam konferensi pers di Aula Sanika Satyawada, Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar membeberkan modus dan kronologi kasus yang merugikan negara hingga 3,7 miliar rupiah ini. Tersangka Anggi Lingkar Nurindang Kahar atau ALNK, staf keuangan PDAM diduga menggelapkan penerimaan loket pelanggan, memalsukan dokumen dan memanipulasi rekening koran bank milik PDAM. Tersangka yang warga Kabupaten Kuningan ini menggunakan berbagai modus seperti mengurangi setoran tunai dari loket, memindah bekukan dana antar rekening, hingga membuat laporan kas palsu. Uang hasil korupsi bahkan digunakan untuk investasi di platform trading ilegal seperti Binomo dan Stockitty. Dalam penyidikan, sambung AKBP Eko Iskandar, pihaknya telah memeriksa 20 saksi dari internal PDAM dan pihak perbankan. Barang bukti yang diamankan antara lain dokumen cek, slip gaji, print out rekening koran yang telah dimanipulasi, perangkat komputer tersangka, dan voucher transaksi fiktif. Tindak pidana korupsi ya, oleh salah satu staf keuangan di PDAM Kota Cirebon. Kemudian pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi ya, dan barang bukti di sini kita sedang melakukan pemeriksaan terhadap 20 saksi
Ya, ini sudah bisa dibuktikan dengan bukti cukup sehingga pelaku ini bisa dijerat dengan pasal yang terkait. Kerugian adalah 3.719.733.781 rupiah. Ya, jadi pelaku ini sudah bekerja di PDAM mulai tahun 2014, kemudian bekerja di staf keuangan itu di tahun 2021. Dan atas perbuatannya ALNK dijerat pasal 2, pasal 3, dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dari Humas Polres Cirebon Kota, melaporkan untuk Polri TV. Ditreskrimsus Polda Jawa Timur berhasil mengungkap praktik ilegal pemindahan isi LPG subsidi ilegal dari tabung 3 kg ke 12 kg di Malang dan mengamankan tersangka berinisial MA berusia 49 tahun. Dan berikut laporan personil Humas Polda Jawa Timur Bribda Chandra. Pemirsa, Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur berhasil membongkar praktik ilegal pemindahan isi gas LPG 3 kg ke 12 kg. Kasubdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur AKBP Damus Asa mengungkapkan bahwa tersangka membeli LPG subsidi 3 kg lalu memindahkan ke tabung 12 kg dan menjualnya ke toko-toko kelontong. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur AKBP Dimas Asa mengatakan tersangka MA mendapat keuntungan hingga ratusan juta rupiah praktek suntik LPG subsidi ilegal yang telah dilakukannya sejak 1 tahun terakhir. Selain tersangka, sejumlah barang bukti turut diamankan yakni 1 unit mobil, timbangan digital hingga ratusan tabung LPG 3 kg dan 12 kg yang kosong maupun yang berisi. Adapun modusnya adalah yang bersangkutan membeli gas 3 kg yang bersubsidi ke agen-agen, kemudian yang bersangkutan juga kebetulan pangkalan atau menjual salah satu pangkalan yang jual gas. Gas yang lain tersebut dioplos ke tabung yang 12 kg setiap harinya dengan nominal jumlah tabung antara 5 sampai 6 tabung gas yang 12 kilo. Adapun tabung gas yang 3 kilo itu dimasukkan ke satu tabung 12 kilo dengan jumlah 4 sampai 5 tabung gas yang 3 kg. Dan hasil pemeriksaan terhadap tersangka ataupun pelaku, tabung tersebut dijual di seputaran Kota Malang dengan harga kisaran 185.000 sampai 195.000 rupiah dijual. Kemudian persangkaan pasal yang kita kenakan adalah pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang ke Undang-Undang Cipta tahun 2002, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dengan ancaman maksimal yaitu 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar. Kami sampaikan dijual oleh yang bersangkutan 185 sampai 195. Keuntungannya antara satu tabung 92 sampai 100 ribu rupiah. Itu disesuaikan dengan jarak pengantarannya. Dari hasil pemeriksaan kita, selama kurang lebih 1 tahun yang dilakukan oleh pelaku, itu kurang lebih 162 juta rupiah. Kurang lebih 1 tahun. Dari hasil keterangan untuk segel, itu yang kita temukan di lokasi, itu ada segel yang sudah terpakai, adapun yang baru. Dan yang baru itu kita tanyakan ke tersangka, bahwasan itu didapatkan atau dibeli dari online. Dari hasil keterangan untuk tabung yang 3 kg bersubsidi itu didapatkan oleh bersangkutan itu beli dari berbagai agen yang ada di wilayah Malang. Dan atas perbuatannya tersangka
terjerat hukuman pidana penjara 6 tahun dan denda 6 miliar rupiah. Demikian informasi yang dapat kami laporkan. Saya Brida Chandra melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, Polri berkomitmen untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait perkara produksi beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pemerintah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helvi Assegaf dalam konferensi pers penetapan tersangka produksi beras tidak sesuai standar mutu pada Selasa 5 Agustus 2025 di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Pada kesempatan ini, Brigjen Pol Helvi Assegaf menyampaikan bahwa PT PIM terbukti melakukan kecurangan produksi terhadap 4 merek beras, yaitu Sania, Fortune, SIIP, dan Sofia. Dengan modus operandi hasil produksi beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada laporan kemasan. Fakta ini didapat usai dilakukan uji laboratorium terhadap sampel beras PT PIM yang berkolaborasi di Serang, Banten. Dari hasil penyelidikan Ditipideksus Bareskrim Polri menetapkan 3 tersangka, yaitu S selaku Presdir PT PIM, AI selaku Kepala Pabrik, dan DO selaku Kepala Quality Control. Sejumlah barang bukti juga turut disita, diantaranya adalah 13.740 karung beras kemasan 2,5 dan 5 kg, serta 58,9 ton beras dengan kondisi patah besar dan patah kecil. Selain itu, sejumlah dokumen terkait dan 1 set mesin produksi beras juga disita. Sebelumnya, Satgas Pangan Polri telah memberikan peringatan tertulis kepada PT PIM untuk memperbaiki kualitas dan mutu produksi namun diabaikan. Tidak ada arahan khusus dari direksi korporasi PT PIM untuk memastikan terjaminnya standar mutu beras sesuai dengan ketentuan, bahkan setelah adanya temuan daripada penyidik telah dilakukan teguran tertulis dan permintaan klarifikasi pada tanggal 8 Juli 2025 yang lalu. Pihak direksi hanya menanyakan secara lisan kepada manajer factory dan tidak ada upaya perbaikan terhadap temuan tersebut. Fakta lain yaitu ditemukan adanya dokumen instruksi kerja SOP, tes analisis QC, proses produksi beras, dan pengendalian ketidaksesuaian produk atau proses, namun dalam pelaksananya tidak dilakukan pengawasan dengan baik. Fakta yang ditemukan yaitu petugas QC yang juga melakukan uji lab hanya 1 orang yang tersertifikasi dari total 22 pegawai. Polri berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan dengan mutu beras di bawah standar, sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap proses produksi hingga distribusi beras. Hal ini sejalan dengan perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menjaga kualitas beras yang dikonsumsi masyarakat sebagai salah satu sumber ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Atianu Mariski Firmansyah, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.